Kita mulai kegiatan kita malam hari ini di pertemuan kita kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik, sehat ya, dan bisa mengikuti kegiatan ini hingga selesai, tidak terkendala jaringan ya, dan tentunya dapat ilmu yang benar-benar bisa dipahami dan diaplikasikan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan ini di waktu yang kedua ini ya, dalam materi penyusunan proposal. Semoga praktek malam ini, materi malam ini bisa kita pahami ya dengan sebaik-baiknya. Salam salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, kita buka sama-sama kegiatan malam ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, saya mau menyapa nih dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Mohon sebentar ya, menjawab sapaan saya untuk per pulau ya Bapak Ibu ya. Boleh buka mute-nya sebentar. Sumatera, apa kabar? Tempat tidur yang sangat cantik. Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Oke, cukup. Oke, selanjutnya. Apa yang kamu pesan? Baik, Bu. Berbaringlah. Di mute dulu, Bu. Ah, kacau ini. Baiklah. Oke, di mute Bapak Ibu. Semuanya. Silahkan di mute. Di mute itu. Pak Andi, speakernya dihidupkan dulu. Baik Bapak Ibu, kita sambut Ibu Dina Renita MPD selaku pemateri utama kita. Ya, kepada Ibu Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Absen pakai jadi absen. Oke, saya lanjutkan. Selamat malam semua peserta, Bapak Ibu peserta dari Aceh sampai Papua. Selamat berjumpa kembali di malam kedua, di hari kedua dalam diklat dari kelas. Bagi yang baru bisa bergabung malam ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar. Mungkin yang belum mengikuti materi dari awal itu mungkin bisa diulang lagi, karena malam ini adalah materi lanjutan kita. Jadi saya harap malam ini kita bisa menambah pengetahuan kita tentang penelitian tindakan kelas, dan juga saya berharap pertanyaan Bapak Ibu sehingga menambah pemahaman kita bersama. Baik, kita lanjutkan saja materi kita hari ini tentang sistematika penyusunan proposal ya. Kalau kemarin tentang pengertian, mungkin malam ini kita akan membahas tentang sistematika penyusunan proposal. Kita akan pelan-pelan saja sehingga nanti Bapak Ibu akan lebih paham.
Bapak Ibu, kita mulai saja materi kita malam ini, yaitu mengenai sistem tindakan kelas. Proposal merupakan langkah awal. Putus-putus Bu Dina suaranya. Penelitian tindakan kelas. Pertama, mungkin terus Putus-putus Bu suaranya. si putus. Iya, putus-putus masih Bu. IP-nya. Halo Bu. Ya, masih putus-putus ya. Halo. Coba mulai aja dulu Bu. Coba. Oke. Penyusunan proposal. Jadi di sini Bapak Ibu, penyusunan proposal ini ada beberapa. Oke, yang lain ada beberapa sistematika ya. Ada yang mengalir seperti ini, ada yang buku yang membuat per bab. Tapi silakan saja seperti apa. Yang penting poin-poin yang berada di dalam sistematika itu ada. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, ada yang mengalir. Cukup jelas Pak Andi? Yang lain, peserta yang lain cukup jelas? Jelas Bu? Jelas Bu, saya jelas. Oke, saya ambil kembali, yaitu pertama dari judul penelitian. Kemarin sudah ada yang bertanya mengenai judul penelitian. Judul hendaknya dibuat secara ringkas yang mencerminkan masalah yang akan dipecahkan, tindakan dan subjek tindakan. Jadi ada 3 hal yang ada pada penelitian. Nah, jadi ini kemarin mungkin di pretest sudah masuk ya. Jadi judul itu mengandung 3 unsur. What, who, dan how. Ya, jadi apa yang akan kita tingkatkan, siapa subjeknya, dan bagaimana. Jadi ada 3 di sana. Nah, sekarang saya beri contoh ya. 1, peningkatan keterampilan menulis paragraf deskriptif melalui kolaborasi kamus gambar dan kerja kelompok di kelas 7A SMP Negeri 1 Indralaya. Kita lihat di sini peningkatan keterampilan Oke, saya lanjutkan. Peningkatan keterampilan menulis paragraf itu kita sebut dengan what, melalui kolaborasi kamus gambar dan kerja kelompoknya itu how-nya. 7A adalah who-nya. Jadi mengandung 3 unsur tersebut. Jadi ada yang tindakannya, subjeknya, dan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian contoh yang kedua, implementasi metode pembelajaran bermain peran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN materi demokrasi di kelas 8 SD Negeri 1 Pemulutan. Di sini juga kita lihat implementasi metode pembelajaran bermain peran itu apa? Di sana sebagai panggil kita ini ada hilang gambarnya. Jadi ini mati dia. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Implementasi metode
pembelajaran bermain peran itu adalah word-nya, ya. Kemudian untuk meningkatkan, implementasi. Oke, ya ini mungkin kalau terlalu peka ya, jadi suaranya masuk terus. Implementasi metode pembelajar bermain peran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN materi demokrasi di kelas 6 SD Negeri 1 Pemulutan. Di sini kalau kita perhatikan dari contoh pertama agak berbeda. Di sini untuk meningkatkannya diletakkan di tengah kalimat ya. Jadi di sini who, how dan what, how-nya itu boleh kita balik ya. Jadi apakah what duluan, apakah who duluan, atau apakah how duluan. Jadi kalau tadi peningkatannya di depan, kalau di sini untuk meningkatkannya ada di tengah kalimat. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu, nanti pertanyaannya kalau terlalu jelas nanti dia pertanyaan lagi. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi pemaparan atau deskripsi permasalahan yang terjadi. Biasanya mengemukakan fakta yang seharusnya terjadi atau kita sebut dengan harapan, dengan fakta yang ada di lapangan atau yang kita sebut dengan kenyataan, sehingga tampak jelas adanya kesenjangan antara permasalahan yang menuntut untuk segera diatasi. Jadi di sini ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan lihatnya di mana Bapak Ibu? Harapan itu biasanya ada di mana? Di undang-undang, di permen. Jadi keadaan yang idealnya seperti apa? Apa yang seharusnya terjadi itu misalnya kita lihat. Bisa juga kita lihat dari definisi-definisi bahwa pembelajaran itu sebenarnya apa. Ya, tapi apa yang terjadi di kelas kita tidak seperti apa yang disebutkan pada harapan tadi. Sehingga itulah terjadi kesenjangan. Disinilah akan timbul suatu masalah yang harus segera kita atasi. Kemudian, kemukakan pula mengenai ide peneliti untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi dari masalah yang kita temui tadi, kita memunculkan ide. Dari permasalahan tadi, peneliti ingin mengatasinya dengan misalnya apa, metode apa, model apa, ataukah dengan menggunakan media apa. Tentu saja ide tersebut harus didukung dengan argumentasi dan berlandaskan pada teori yang relevan. Jadi untuk menggunakan model ataupun media tadi ataupun metode tadi, kita harus didukung dengan teori yang relevan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa searching atau punya buku, kita lihat, oh teorinya seperti ini. Kalau model seperti ini, stepnya seperti ini, langkahnya seperti ini. Ya, jadi inilah yang disebut dengan ilmiah. Kalau kita ngarang ya tidak ilmiah. Jadi step-stepnya harus sesuai dengan teori yang relevan. Kita lanjutkan dulu nanti kalau ada pertanyaan di sini. Poin yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, di sini saya menangkap semalam ada pertanyaan bahwa Bu, apakah rumusan masalah itu dimulai dari kalimat tanya? Oke, kalau yang semalam yang bertanya kemarin Bapak Ibu ya, kalau yang semalam itu adalah perumusan masalah dari masalah yang kita identifikasi. Kalau yang sekarang adalah perumusan masalah dari penelitian yang akan kita buat. Itu bedanya. Nah, perumusan masalah berisi rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya. Contohnya dari judul tadi. Ya, jadi kalimat tanyanya apakah, bagaimana, biasanya seperti itu ya. Contoh rumusan masalah tadi. Apakah keterampilan menulis paragraf deskriptif meningkat melalui kolaborasi kamus gambar dan kerja kelompok di kelas 7A SMP Negeri 1 Indralaya. Contoh yang kedua, apakah melalui implementasi metode pembelajaran bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN materi demokrasi di kelas 6 SD Negeri 1 Pemulutan. Jadi di sini rumusan masalahnya ya harus connect dengan judulnya.
Saya lanjutkan. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang ada pada latar belakang ada di pendahuluan tadi yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus sesuai dengan masalah dan tindakan perbaikan. Contohnya, ya saya ambil salah satu tadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskriptif melalui kolaborasi kamus gambar dan kerja kelompok di kelas 7A SMP Negeri 1 Indralaya. Jadi di sini tujuan kita adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis. Sering saya baca penelitian tindakan kelas itu yang berbunyi tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan. Untuk mengetahui peningkatan, ya saya kira kita bukan peneliti yang sekadar mencoba-coba untuk mengetahui peningkatan. Tetapi jelas tujuan kita bukan untuk mengetahui peningkatan, tapi untuk meningkatkan. Jadi saya kira kalau orang bahasa mengerti ya, saya sudah pernah diskusi dengan teman bahasa, kalau saya menggunakan kata untuk mengetahui peningkatan dengan meningkatkan apakah sama? Jelas katanya beda, Bu. Kalau untuk meningkatkan aksi kita untuk meningkatkan. Sedangkan kalau untuk mengetahui peningkatan, kita cukup tahu saja, tahu meningkat. Ya, nah jadi bedanya di sini kita jelas sebagai peneliti kita itu untuk meningkatkan. Jadi action kita, tujuan kita adalah untuk meningkatkan tampilan menulis paragraf. Jadi sini penekanannya kita yang melakukan, bukan untuk mengetahui. Kemudian ya poin keempat dari pendahuluan tadi adalah manfaat penelitian. Di sini saya kira kalau manfaat Bapak Ibu sudah paham ya. Tuliskan saja manfaat bagi siswa apa, bagi guru apa, bagi sekolah mungkin apa, bagi peneliti lain apa. Silakan dijelaskan di sini. Kita lanjut. Yang ketiga, pemecahan masalah. Kemukakan juga teori temuan dan bahan penelitian lain yang mendukung penelitian. Ini yang ada pada kajian pustaka. Pertama, kajian teori tentang masalah yang dipecahkan. Jadi misalnya tadi kita mau menggunakan apa, ya tentang masalah dulu. Tadi misalnya masalahnya tadi tentang menulis deskriptif. Nah, mungkin apa itu deskriptif? Kemudian apa lagi tadi ya? Kemudian yang kedua, kajian teori dari tindakan yang akan dilakukan. Kita menggunakan apa tadi? Saya mundur sedikit. Ya jadi keterampilan menulis paragraf, kemudian metode kolaborasi. Apa itu metode kolaborasi? Kemudian kamus gambar, apa itu kamus gambar? Kemudian kerja kelompok, apa itu kerja kelompok? Jadi nanti satu-satu kita lihat, oh sudah setelah jelas digabungkan seperti ini. Kemudian keterampilan menulis paragraf itu apa? Seperti apa? Jadi minimal ada. Jadi ada kolaborasi itu ada, kamus gambar itu seperti apa, kerja kelompok itu kerja yang seperti apa, kemudian keterampilan menulis itu seperti apa. Jadi itu minimal poin yang harus ada di kajian pustaka. Kemudian yang C dari kajian pustaka mungkin kita boleh buat hipotesis tindakan. Mengapa saya katakan boleh dibuat, boleh tidak? Karena di sini di dalam penelitian tindakan kelas, hipotesis tindakan itu tidak wajib kita buat, boleh, tidak kita buat juga tidak apa-apa. Di bab kajian pustaka ya. Oke, poin yang keempat yaitu metodologi penelitian. Ini kemarin saya sudah bertanya. Jadi di poin keempat metodologi ini ada beberapa poin yang harus kita penuhi. Pertama, minimal 7 atau 6 ya. Jadi ini juga tergantung nanti Bapak Ibu menggunakan buku apa sebagai referensi. Jadi ada style masing-masing. Kalau menurut buku ini dia menggunakan setting, tidak tempat dan waktu, silahkan. Yang penting poin-poin yang saya sebutkan ini itu ada.
Ya, pertama tempat dan waktu penelitian. Jadi tempatnya di mana, waktu penelitiannya kapan? Kita jelaskan. Tempatnya mungkin di SMP Negeri 1 Indralaya tadi, waktunya ya dari semester apa ya, semester ganjil misalnya tahun berapa, bulan dari bulan berapa, misalnya September sampai Desember. Jadi jelas tempat dan waktu penelitian. Kemudian subjek. Nah, ini kemarin sudah banyak juga bertanya, bolehkah beberapa kelas? Tidak ya Bapak Ibu, kita mengambil subjek satu kelas. Cara pemilihan subjek kemarin sudah saya jelaskan, kita pilih yang bermasalah, kelas yang paling bermasalah. Subjek penelitian adalah orang yang dikenai tindakan. Kita tidak mengenal di sini istilah populasi dan sampel, tapi subjek penelitian. Kemudian prosedur penelitian inilah yang kita sebut dengan siklus ya. Pada bagian ini digambarkan tindakan yang dilakukan berupa siklus, terdiri dari 4 tahapan ya, nyambung yang kemarin ya. Pertama perencanaan. Di poin perencanaan ini apa saja yang kita rencanakan untuk penelitian kita? Pertama kita dari masalah ya. Sudah tahu solusinya, kita siapkan RPP-nya. Jadi kita misalnya mau pakai apa tadi? Pakai apa tadi ya? Misalnya saya ganti saja, kita pakai metode demonstrasi misalnya. Berarti langkah-langkah di RPP-nya itu adalah metode demonstrasi yang digunakan. Jadi step-step metode demonstrasi kita buat di sana. Apa saja yang dilakukan, ya. Kemudian pendahuluannya, kegiatan inti, penutupnya seperti apa. Langkah-langkah dan skenario pembelajaran itu kita buatkan di RPP. Kemudian seandainya kita butuh bahan ajar, ya kita siapkan bahan ajarnya. Seandainya kita butuh LKS, LK, silakan disiapkan di perencanaan ini. Kemudian seandainya kita butuh lembar observasi, saya mau melihat bagaimana keterlaksanaan dari metode yang saya gunakan, kita buat lembar observasinya. Dari kita buat indikatornya apa yang akan kita nilai, kita buat poin-poinnya. Selain itu ada lagi satu lagi bagaimana cara mengukurnya. Misalnya kalau tadi hasil belajar, mungkin hasil belajar kita ukur dengan soal tes. Nah, kita buat soal tesnya. Nah, disinilah di perencanaan inilah semua persiapan ini kita buat. Setelah dirasa cukup, baru kita laksanakan pada tahapan kedua, yaitu kita melaksanakan dari apa yang kita rencanakan di atas. Jadi melaksanakan skenario pembelajaran yang telah kita siapkan pada poin perencanaan. Selanjutnya yang ketiga itu observasi. Nah, observasi ini tidak tersendiri. Observasi ini adalah mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran. Jadi observasi ini dilaksanakan ya seiring dengan pelaksanaan. Jadi begitu dilaksanakan, dilakukan juga observasi. Jadi tindakan dilaksanakan berbarengan dengan observasi. Jadi waktu gurunya ngajar, ada kolaborator, itu langsung diobservasi. Jadi pelaksanaan dan observasi ini pelaksanaannya bareng ya, bersamaan. Nah, setelah observasi selesai pembelajaran, baru kita refleksi. Ini menganalisis dan mengevaluasi tentang proses maupun hasil pembelajaran. Selain itu perlu dijelaskan juga jumlah berapa jumlah siklus yang akan kita lalui. Dan ada berapa pertemuan ya setiap siklusnya. Jadi di sini semalam sudah ada yang bertanya dan mungkin saya singgung bahwa satu siklus itu minimal 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena misalnya selama ini kita menggunakan metode ceramah. Sekarang untuk penelitian kita mencoba untuk metode diskusi atau demonstrasi misalnya yang belum pernah kita cobakan di kelas kita. Berarti untuk pertemuan pertama itu baru mencoba namanya. Jadi kalau sudah kira-kira kalau baru mencoba belum bisa kita bersuatu kesimpulan berhasil atau tidaknya. Kita coba pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua itu namanya pembenahan. Jadi dari apa-apa kekurangan kita pada pertemuan pertama kita benahi pada pertemuan kedua. Nah, pada pelaksanaan pertemuan ketiga baru kita pemantapan, ternyata sudah mantap menggunakan metode demonstrasi. Setelah 3 pertemuan ini baru kita refleksi. Jadi di sini pengulangannya di pelaksanaan dan observasi.
perencanaannya 1 kali kita buat berapa kali? 1 kali pertemuan kita laksanakan dalam 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga, pelaksanaan dan observasi. Setelah 3 kali pertemuan baru kita refleksi sekaligus. Pada pertemuan pertama seperti apa refleksinya, pada pertemuan kedua seperti apa refleksinya, pada pertemuan ketiga seperti apa refleksinya. Jadi ini perlu sekali ada teman. Disinilah yang saya katakan perlu adanya kolaborasi. Jadi ada catatan-catatan yang nanti akan menjadi ini kita ya, jadi catatan bagi kita di mana kekurangan, di mana kelemahan kita pada siklus 1 ini, sehingga nanti bisa diperbaiki pada siklus berikutnya. Saya kira cukup dulu, kita lanjutkan. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data menekan secara spesifik tentang cara pengumpulan data yang diperlukan. Misalnya tadi observasi, tes, portofolio, angket, atau wawancara, dan lain-lain. Uraikan teknik pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi Bapak Ibu mau apa yang dilihat di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu mau lihat perilaku, misalnya aktivitas, berarti kita menggunakan observasi. Mau belajar, berarti kita menggunakan tes ya. Jadi kalau kita mau lihat kedua-duanya, berarti kita gunakan observasi dan tes. Oh, kalau seandainya dari mapel lain, kami mau wawancara Bu, silahkan. Berarti nanti ada poin-poin yang harus diwawancara, poin-poin apa saja. Jadi ini sesuaikan dengan tujuan penelitian kita, apa yang mau kita ukur di sini. Oke, saya lanjut dulu teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Analisis bersifat kualitatif. Ya, jika ada data kuantitatif, biasanya menggunakan statistik deskriptif. Maksudnya apa? Jadi maksudnya seandainya ada ini statistiknya, biasanya yang sederhana. Misalnya kita mau lihat hasil belajar, biasanya kita lihat rata-rata, ketuntasan, ya tidak ada yang rumit ya, statistiknya tidak ada rumit di sini. Paling-paling menghitung persen, menghitung rata-rata. Di sini bersifat kualitatif saja, tidak menggunakan hitungan yang rumit. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan kriteria keberhasilan. Atau ada yang menyebutnya dengan indikator keberhasilan. Sama ya Bapak Ibu. Ada buku yang menggunakan istilah kriteria keberhasilan. Ada buku yang menggunakan istilah indikator keberhasilan. Jadi sama. Jadi di sini kriteria ataupun indikator itu adalah sebagai penanda. Penanda keberhasilan Bapak Ibu. Jadi seandainya Bapak Ibu berhasil pada siklus berapa, inilah kita buat kriterianya dulu. Mau sampai kapan kriterianya. Kalau kita tidak buat kriteria keberhasilan, maka siklus kita sampai 5, 6, 7, 8, kita tidak ngerti stopnya di mana, berhentinya di mana. Jadi kriteria keberhasilan merupakan tolak ukur pada suatu penelitian. Peneliti bisa menetapkan nilai ketuntasan minimal atau KKM ya, sebagai kriteria keberhasilan. Selain itu, kriteria ketuntasan belajar secara klasikal juga dijadikan kriteria keberhasilan. Misalnya seperti ini, misalnya kita menginginkan kriteria keberhasilan atau indikator keberhasilan dari penelitian kita ini adalah apabila ketuntasan individualnya 75 dan ketuntasan klasikalnya adalah 85% dari seluruh siswa kita telah tuntas belajar sesuai dengan nilai KKM. Nah, itu sudah jadi batas. Sebelum dia mencapai 85%, berarti kita terus melaksanakan penelitian. Setelah mencapai 85%, berarti kita stop penelitiannya. Nah, itu disebut dengan indikator keberhasilan. Ini adalah tolak ukur kita. Poin selanjutnya di proposal itu ada jadwal penelitian. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, sebaiknya dibuat jadwal penelitian yang berisi kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Sederhana saja, nomor, kegiatan, waktu pelaksanaan. Kita buat dalam bentuk kolom. Nomor 1, ya. Kemudian kegiatan kita apa? Persiapan atau perencanaan. Kapan kita lakukan, di minggu keberapa, bulan apa. Begitu saja. Jadi nomor, kegiatan, waktu pelaksanaannya.
Kemudian ada lagi di sini tambahan jika kita perlu biaya, seandainya ini dibiayai tentunya. Ya, kita perlu biaya penelitian, kita rencanakan biaya akan dikeluarkan. Ya, silakan Bapak Ibu buat misalnya penelitiannya mungkin dari pertemuan, dari diskusi, perlu apa lagi ya silakan dibuat rinciannya. Jika perlu saya bikin ya, tapi seandainya tidak memerlukan, tidak diperlukan tidak apa-apa saja jadi ya. Selanjutnya daftar pustaka. Jadi memuat semua daftar pustaka yang dirujuk dalam kajian teori digunakan dengan sistem penulisan yang konsisten menurut ketentuan yang berlaku. Ya, jadi diperhatikan di sini ketentuan kita apa yang kita pakai dan harus konsisten kita gunakan. Kita misalnya menggunakan apa, ya. Jadi itu konsisten kita gunakan. Jangan nanti ini menggunakan sistem yang lain yang di bawah digunakan sistem yang lain. Nanti tidak connect ya. Kemudian yang terakhir adanya lampiran-lampiran ya berupa instrumen yang digunakan dalam penelitian seperti tadi lembar observasi lain-lain. Jadi di sini dilampirkan pada proposalnya yang akan kita gunakan untuk penelitian kita. Saya kira cukup dulu. Nanti pancingan dari saya silakan kita tanya jawab dulu ya Pak Andi. Nanti selanjutkan sudah saya buat satu lagi PPT mengenai instrumen. Tapi saya kembalikan dulu sebelum banyak materinya. Silakan bertanya dulu Pak Andi. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Halo Pak Andi, sudah masuk atau belum? Baik, sambil menunggu Pak Andi sementara saya ambil alih dulu sebagai host untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama dari Pak Join TRG, Tarigan mungkin ini ya. Pertanyaannya adalah apakah hasil akhir penelitian harus selalu berhasil ya? Ini semalam sudah, tapi tidak apa-apa nanti dijawab lagi. Ini pertanyaan pertama Bu ya. Pertanyaan yang kedua dari Bu Marlina. Ada dua pertanyaan. Satu, berdasarkan apakah kita menentukan kriteria keberhasilan? Yang kedua, apakah KKM yang kita tentukan itu sesuai dengan KKM sekolah kita? Nah, mungkin ini kalau terkait dengan hasil belajar ya. Kemudian pertanyaan dari, oh ya mungkin 3 itu dulu Bu, karena ini yang lain ada 1 orang 3 pertanyaan sekaligus, jadi dari 2 orang ini terlebih dahulu. Oke, saya jawab dulu 3-3 Pak ya. Oke, saya jawab dulu. Apakah PTK ini harus berhasil? Semalam sudah saya jawab ya. PTK ini ya apa yang terjadi itu kita tuliskan Bapak Ibu ya. Jadi apa adanya sebenarnya. Berapa banyak peningkatannya silahkan ditulis. Kalau seandainya tidak berhasil apa-apa dituliskan. Setelah beberapa siklus ternyata penelitian ini tidak hasil. Mungkin kita bahwa metode ini atau model ini tidak cocok untuk materi. Ya, jadi tidak harus berhasil ya Bapak. Sudah kita bahas semalam, sudah berapa kali pertanyaan itu ya. Kemudian apalagi tadi KKM ya, penentuan KKM. Penentuan KKM. Jadi memang kita gunakan adalah KKM sekolah kita. Kemudian penentuan indikator keberhasilan. Saya kira ini nanti lihat saja rujukannya. Rujukannya kalau di K13 itu rujukannya berapa persen misalnya. Kalau yang KTSP dulu biasanya itu 85%. Itu ada rujukannya. Ada Ibu rujukannya. Jadi ketuntasan klasikal itu merujuk ke 85%. Nah, untuk K13 berapa persen? Nanti silakan Ibu lihat. Ada rujukannya Bu. Kita tidak sembarangan menentukan itu ya. Ada rujukannya. Kalau seandainya tidak ada rujukannya, kita misalnya mau 75%. Silakan. Nah, tapi rujukan kita kemana? Ya, ini misalnya kita modifikasi dari mana misalnya. Ya, boleh silakan. Kemudian apa lagi? Ya, saya kira sudah saya jawab 3 ya. Ada saya baca di sini, saya jawab dulu sebentar. Apa tadi saya baca skenario pembelajaran itu
apakah sama dengan RPP? Ya seperti itu ya pertanyaan yang tadi saya baca tadi. Begini, saya kira kalau orang membuat film itu ada skenarionya, ya Bapak Ibu. Itu kalau untuk film skenario. Kalau kita untuk guru, skenario itu saya kira adalah yang disebut dengan RPP, itu skenario Bu. Jadi skenario pembelajaran itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan waktu pembelajaran. Jadi skenario itu kan apa langkah kita di kelas, sama dengan RPP jadi. Jadi di sini ada buku yang menggunakan istilah skenario, ada buku yang menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya kira cukup dulu Pak Sabto, silakan saya kembalikan lagi pertanyaannya. Yang lain? Oke baik Bu, pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Leni Farida. Oh ya, yang tadi pertanyaan pertama sudah dijawab Ibu ya, skenario pembelajaran. Apakah skenario pembelajaran dari RPP itu berbeda? Kemudian yang kedua, apakah bisa setiap siklus jumlah pertemuannya berbeda-beda? Kemudian yang ketiga, upaya meningkatkan kepedulian siswa kelas 1 pada orang tua dalam keseharian di rumah dengan metode kartu kegiatan. Apakah ini bisa dijadikan PTK? Nah, mungkin karena 3 pertanyaan, jadi langsung saja Bu ya. Sementara jawab dulu. Oke. Oh, kalau untuk judul bagusnya kita bahas ya. Nah, kalau ini misalnya saya kalau dibaca saya ada ini ya Pak ya, harusnya diketik dulu. Kita lanjut dulu dengan pertanyaan yang lain dulu Pak. Kita lanjut dengan pertanyaan yang lain dulu ya. Apa tadi? Saya kalau yang judul kita tinggalkan dulu Pak Sabto. Oke. Nah, kita bahas sama-sama ini benar atau tidak. Nanti panitia boleh ditolong diketikkan, kita tampilkan, baru kita lihat. Sama-sama belajar ya. Kalau kita sebut seperti ini. Putus-putus Bu suaranya Bu. Putus. Oke. Sekarang? Ya mungkin ini ya, mungkin sinyal ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, pertanyaan lain dulu Pak Andi atau Pak Sabto, pertanyaan lain dulu. Silakan Pak Andi ya, saya kembalikan. Ya, Pak Andi. Atau saya baca di sini, halo? Pak Andi. Oke, Pak Andi gimana keluar lagi ya? Mungkin apa sih nanya? Oke, saya bantu untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Dari Pak Join Tariganagi. Saat ini sekolah kami hanya luring, jadi bagaimana kita melakukan siklus, refleksi, dan lain-lain, apakah bisa dengan metode daring? Jadi ini mungkin maksudnya gimana ya? Mungkin Bu Dina udah maksud, silahkan dijawab ya. Sekarang sekolahnya luring, terus? Sekolahnya hanya luring, jadi bagaimana kita melakukan siklus, refleksi, dan lain-lain, apakah bisa dengan metode daring? Ini agak bertentangan ya, sekolahnya luring. Nah itu makanya. Sekolahnya daring kali Pak ya? Mungkin ya. Yang tepat. Sekolah daring ya, sekolahnya daring, bagaimana katanya tahapan-tahapan tadi ya, dari perencanaan, oke, tindakan, kemudian observasi, nah kemudian refleksi. Nah di sini yang semalam sudah saya jelaskan bahwa observasi di sini kalau pada daring itu agak sulit, memang karena observasi tadi adalah pengamatan. Tetapi bisa ada poin-poin yang bisa kita amati, misalnya poin apa ya? Keterlaksanaan mungkin tidak bisa kita lihat di sana karena ada poin-poin yang tidak terlihat ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa kalau kita acuannya kepada hasil belajar, masih bisa kita lihat anak-anak itu nanti ada lembar
jawaban ya. Nah, nanti bisa kita tetap kita periksa. Jadi kita lihat hasil belajarnya saja. Kalau seandainya kita melihat kita lihat perilaku mungkin agak sulit pada daring ini. Kalau kita mau melihat perilaku mungkin agak sulit. Karena tidak dilihat ya, kecuali kita seperti Zoom seperti ini ya kelihatan mungkin. Tapi kalau kita daring menggunakan Google Classroom atau menggunakan Telegram atau menggunakan WA Group, itu sulit sekali kita mengukur bagaimana perilaku siswa. Jadi mungkin kalau untuk hasil belajar bisa Pak, tapi tidak observasi. Absen tidak ya, Cak semalam, tidak usah. Absen enggak gitu? Mohon Ibu di ini dulu Bu, di mute dulu Bu ya. Dimatikan dulu, di unmute. Oke, lanjut Bu Dina. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya mana yang mau saya jawab? Maaf Bu, Ya, saya Pak Join. ya Pak. Jadi Ini tolong yang pertanyaan tadi saya begini, jadi selama ini kan ya kami cuma bagi materi ke siswa bentuk cetakan. ya. Dalam bentuk cetakan, lalu bagaimana melakukan siklus itu? Karena tadi Ibu bilang kalau hasil bisa dilihat gitu ya. Kan cuma seperti itu aja, kita cuma cetakan gitu aja, lalu dia kerjakan ya, minggu depan dikumpul lagi. Nah, seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oh ya, maksudnya seperti itu. Jadi cuma dikasih materi, kemudian nanti dia kumpul kembali. Nah sekarang Ya, sekarang kira-kira Bapak mau meneliti tidak kira-kira? Kalau meneliti harus ada tindakannya Pak. Kalau sekedar ngasih cetakan terus dikumpul kembali, Bu, ya namanya rutinitas. Sekarang yang namanya pendidikan kegiatan yang di luar biasanya Pak. Jadi biasanya mungkin Bapak seperti itu, ada tindakan lain yang ingin merubah yang beda seperti yang tadi. Jadi Bapak bikin apa misalnya? Bikin yang lain. Bapak bikin yang lain kegiatannya. Misal Bapak tapi tidak daring ya? Nggak daring Bu. Ya, jadi kalau udah daring yang sulit ya Pak. Gimana kalau nggak daring Bapak sudah cuma ngasih catatan, terus minggu depan dikumpul kembali ya kita nggak bisa neliti Pak namanya. Kecuali kalau Bapak adakan daring ya mungkin bisa. Ada satu kelas lagi gini, Mbak Bu. Saya nggak ngerti ya, daring atau campuran gitu ya. Karena saya kasih materi, lalu kami diskusinya di Telegram. Itu gimana pula itu ya? Ya, Bapak pakai apa Pak? Pakai Telegram? Ya. Satu kelas. Satu kelas pakai Telegram. Ya. Terus Bapak kasih materinya seperti apa? Kadang cetakan, kadang saya share aja link dari blog. Nah, itu berarti kan sudah pakai apa tuh? Media Pak ya? Ya. Kelas. Nah, ya gunakan media. Semacam media melalui Telegram. Terus dilakukan terus setiap hari seperti itu. Lakukan beberapa kali pertemuan. Bisa ya pokoknya kalau diskusi dari Telegram gitulah. Materi itu kadang cetakan, kadang saya kasih juga link lah dari Telegram gitu. Oke, ya mungkin ya begini Pak ya, nanti khusus saja nanti Bapak bertanya kepada saya. Sepertinya Bapak belum paham karena semalam mungkin nggak ikut ya Pak? Ya nggak ikut ya? Ya. Nah, ya, jadi nggak ikut. Jadi nanti mungkin boleh diskusi dengan saya Pak ya. Nanti kalau kita tanya jawab berdua saja, nanti yang lain nanti ini ya. Yang lain nanti kemudian. Ya Bu ya. Kita lanjut dulu dengan Pak Sabto pertanyaan berikutnya. Baik Bu Silakan, Dina, jadi saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Said. Pertanyaan adalah, apakah format RPP, bahan ajar, dan soal tes harus berbeda dengan format yang kita pakai biasanya? Ini yang pertama Bu ya.
Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Asia. Apakah tanpa observasi ada cara lain yang bisa digunakan? Apakah observer harus dari mapel yang sama? Kemudian berikutnya, Pak, observer apa tadi? apakah tanpa observasi ada cara lain yang bisa digunakan? Terus apakah observer harus dari mata pelajaran yang sama? Itu dari Bu Nur Asia. Oke, satu lagi. Kemudian satu lagi ya Bu, pertanyaan dari Pak Muhammad Yusuf. Apakah rumusan masalah dalam PTK hanya satu saja? Dan apakah teknis menyusun proposal PTK ini juga bisa digunakan untuk penelitian ilmiah lainnya selain PTK? Ya, demikian pertanyaannya Bu, silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan pertama, apakah RPP dan sebagainya tadi harus tidak Pak? Kan kita membuat skenario atau RPP itu apa yang akan kita lakukan? Lakukan saja seperti RPP kita, tetapi seperti ini, mungkin intinya bahwa materi yang akan kita jadikan penelitian itu khusus. Jadi kita keluarkan materinya itu. Jadi misalnya kita pada materi apa? Nah, mungkin selama ini RPP kita mungkin gabung ya, sekali banyak. Mungkin kita bikin dulu 3 RPP untuk khusus untuk penelitian kita. Jadi bisa nanti diukur. Kalau kita gabung mungkin sampai 5 atau 7 pertemuan mungkin bingung yang mana. Kalau 3 kita bikin 3. Jadi RPP-nya tetap seperti biasa, yang lain LK juga tetap seperti biasa. Ya. Tidak harus berbeda. Saya tidak ngerti berbeda itu maksudnya berbeda seperti apa? Apakah berbeda bentuknya, berbeda penyampaiannya atau berbeda apa? Yang penting di sini tidak mengganggu Pak, seperti biasa, tidak mengganggu pembelajaran ini, ya. Tapi mungkin kita potong saja, kita cut pertemuannya. Kemudian observer, apakah ada cara lain ya? Jadi begini, Ibu yang bertanya ya, observer itu salah satu tujuannya kita berkolaborasi dengan observer itu untuk melihat keterlaksanaan salah satunya. Kalau seandainya kita butuh teman untuk melihat keterlaksanaan penelitian kita. Tetapi ada guru yang melakukan penelitian tanpa observer. Jadi dia hanya melihat hasil belajar. Jadi dia melihat hasil belajar dan dia melihat keterlaksanaan itu dia hanya melihat observer siswanya. Jadi dia sendiri sebagai observer. Dan mungkin kalau dia sendiri mungkin dia poin-poin yang diobservasinya sedikit. Ya. Tanpa dia harus melihat dirinya mengajar, karena dia hanya melihat hasil belajar. Tapi seandainya kita mau melihat perilaku misalnya aktivitas, mungkin kalau kita mau lihat aktivitas atau motivasi, kita sulit melakukannya sendiri. Karena aktivitas atau motivasi itu yang nampak dari sekian banyak. Mungkin kita tidak bisa sendiri membuatnya, jadi perlu teman. Kalau kita mau jujur, misalnya kita bagi 5 kelompok ini misalnya ya, kita bagi 5 kelompok, kita mau melihat aktivitas aktivitas visual misalnya. Apa yang kita buat, poin-poin apa? Apakah kita dalam waktu yang bersama bisa melihat 30 atau 25 siswa kita sekaligus? Tentunya agak sulit kalau kita mau jujur. Sulit sekali. Mungkin kita hanya bisa melihat 2 kelompok saja. Nah, kelompok yang 3-nya mungkin kebagian waktu kita lain, tapi jalan waktu kita kan berjalan terus, sehingga terlewatkan nanti 2 kelompoknya lagi. Nah, itulah yang dibutuhkan observer. Jadi sebenarnya kalau tidak pakai observer tidak apa-apa, tetapi saya kira kurang maksimal. Itu kalau dari buku-buku yang saya baca juga seperti itu. Silahkan lakukan sendiri. Tapi kalau kita ingin hasilnya maksimal, itu kita ajak observer atau kolaborator. Harus mapel yang sama, semalam sudah dijawab ya. Mapel yang sama atau mapel yang berbeda silakan saja. Tetapi pertimbangannya begini, kalau mapel yang sama itu lebih optimal hasilnya karena sama-sama paham. Jadi waktu kita diskusi itu masuk connect ya. Kalau misalnya sama-sama saya diskusi dengan guru matematika, sama-sama ngajar matematika, otomatis connect. Pasti dia bilang, oh Ibu tadi Bu kurang di sini Bu, penekanannya seperti ini, rumusnya nanti kurang jelas. Otomatis kan masukannya lebih banyak. Kalau seandainya observer saya, seorang guru PJOK misalnya,
Gimana dia mengasih masukan? Bagus tak? Bagus Bu. Pokoknya dia nggak, karena bagus mungkin dia udah ngerti. Mungkin saya salah mengajar. Tetapi karena dia tidak ngerti ya dianggapnya bagus. Nah di sini makanya mungkin itu contoh yang paling sederhana Bu. Kenapa harus mapel yang sama? Itu lebih optimal saja. Tapi seandainya di sekolah Ibu, di daerah Ibu tidak ada yang lain, ya apa boleh bukan, enggak apa-apa kalau kita observer dari mapel yang lain. Tapi disarankan dengan pertimbangan tadi, kalau seandainya mapel yang sama, masukan yang kita dapat itu lebih banyak, lebih akurat ya. Untuk teman berdiskusi juga lebih enak. Ya, seperti itu Bu, arahnya ke sana. Bukan karena teorinya tidak boleh, bukan. Arahnya ke sana. Kemudian rumusan masalahnya apakah harus 1? Boleh Bu, mau 2, mau 3 silakan. Tergantung apa yang mau kita ukur di sana. Kita mau mengukur misalnya mengukur motivasi, kemudian mengukur aktivitas, mengukur hasil belajar, pasti 3 nanti. Yang mau kita ukur rumusan masalahnya kita buat 3. Seandainya mau kita buat 1 saja, boleh. Seandainya Bu, saya mengukur 1, yaitu tentang hasil belajar. Tapi saya juga ingin Bu melihat aktivitasnya. Silakan Ibu 2, berarti mau rumusan masalahnya, mau menanyakan bagaimana pembelajarannya, bagaimana aktivitasnya. Nanti konsekuensinya kalau rumusan masalahnya 2, itu nanti pembahasannya dua-duanya harus kita bahas di bab 4. Nah, kira-kira gitu bayangannya Bu. Kalau kita rumusan masalahnya 2, tapi yang kita bahas nanti tidak nyambung. Jadi kalau kita 2 rumusan masalah, 2 ini harus kita bahas di bab 4. Itu pertimbangannya. Ya, yang bertanya. Saya kira itu tadi pertanyaannya Pak. Ada lagi tadi, apa lagi ya? Oke, baik Bu. Saya teruskan ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Bu Karmiati, apakah ada batasan maksimum jumlah kata dalam menuliskan judul PTK? Jadi apakah judulnya itu ada batasan jumlah katanya? Kemudian dari Pak Ahmad Maulana, dalam kajian teori, minimal berapa teori yang diangkat dari masing-masing pembahasan? Jadi misalnya berkaitan dengan hasil belajar itu berapa? Mungkin maksudnya seperti itu ya. Kemudian dari Bu Devi Destiani, cara menentukan instrumen yang digunakan khususnya untuk masa pandemik seperti sekarang itu bagaimana? Nah, mungkin itu 3 pertanyaan dulu Bu yang perlu dijawab. Dipersilahkan kepada Bu Dina. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang hebat ya di sini. Ini sudah menjurus ke teori. Ada batasan ya, batasan kata maksimal pada judul. Memang kalau zaman dulu ini waktu saya kuliah S1 itu dalam hal ya, itu setahu saya pernah saya baca dan kata dosen saya itu 20 kata. Buku yang terbaru yang saya baca dan baru saya beli itu ada 15 kata katanya. Tetapi pernah saya diskusi dengan salah satu profesor dan dokter dari Unsri itu bilang itu kalau variabel yang kita teliti cuma 1. Seandainya variabel yang kita mau teliti 3, kata saya tadi motivasi, aktivitas, hasil belajar, otomatis itu lebih dari 15. Ya, menggunakannya juga pasti lebih dari 15. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu menurut buku 15 kata. Tuh, tetapi kalau menurut saya tadi, kalau menurut saya secara teori, secara ini mungkin seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh dokter tadi masuk akal bagi saya. Kalau yang banyak yang kita teliti, otomatis judulnya jadi lebih panjang, ya oke saja jadi. Ya, tetapi maksudnya 15 kata ini adalah tidak tele-tele, singkat, jelas. Ya, ada memang saya baca kadang-kadang judul PTK itu bertele-tele yang seharusnya bisa sederhana, bisa singkat, tetapi bertele-tele. Nah, itu mungkin yang dimaksud jelas cukup 15 kata. Tapi kalau memang banyak variabel yang kita teliti, apa harus Bu lebih dari 15 kata? Tapi memang wajar saya teliti ada 3 variabel. Silakan saja. Ya,
pernah saya baca seperti itu. Kemudian ada batasan teori. Nah, ini kalau kita ingin kembali ya, mungkin kita pernah kuliah S1, kuliah S2, misalnya hasil belajar. Tuh, biasanya begini ya, hasil belajar menurut Sujana apa-apa bla bla bla. Hasil belajar menurut Trianto bla 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 bla. Mungkin setelah 2 teori ini kita selalu berkesimpulan. Jadi berdasarkan beberapa teori di atas ditarik kesimpulan. Seperti itu Pak ya. Biasanya kita ya. Nah, tetapi kalau cuma 1 teorinya, bagaimana kita mengambil kesimpulan untuk membandingkannya? Jadi bisa dijawab oleh Bapak lah kira-kira. Kalau seandainya cuma 1, kesimpulan kita apa ya? Kalau seandainya ada 2, bisa tidak kita perbandingkan? Dari 2 teori di atas bisa kita simpulkan. Jadi saya kira dari situ saja secara logika bisa kita jawab. Mau 2, mau 3, mau 4 silahkan. Tetapi kalau 1 alangkah sedikitnya teorinya tidak bisa kita bandingkan. Kesimpulan kita apa? Tetapi kalau misalnya yang Bapak tanya tadi, ini itu menurut teori ya. Tapi yang tadi yang saya tangkap tadi ada juga yang bertanya berapa banyak tinjauan pustaka atau berapa ya, bukan tadi berapa banyak kalau tidak salah saya baca tadi, otomatis seberapa buku yang kita pakai ya sebanyak itu juga di daftar pustaka. Berapa buku, berapa pendapat yang kita kutip ya sebanyak itu juga yang ada di daftar pustaka. Itu sekali saya baca tadi, jadi nyambung sekalian ya. Kemudian instrumen yang digunakan pada masa pandemi. Instrumennya, Ibu mau lihat apa dulu tadi? Saya bilang tadi, kembali instrumen itu kembali kepada apa yang akan kita teliti. Kalau hasil belajar, berarti apa yang kita buat instrumennya. Kalau Ibu buat perilaku, apa instrumennya. Jadi kalau seandainya Ibu mau meneliti perilaku, saya kira kurang tepat untuk saat sekarang ini, karena kita tidak bisa melihat. Ya logikanya kan. Tetapi kalau kita mau lihat hasil belajar masih bisa, instrumennya ya kita buat tes hasil belajarnya. Seperti pretest kemarin, nanti ada post test, kita buat di Google Classroom misalnya. Itu bisa dinilai, atau kita minta kumpulkan di WA kita nilai, itu hasil belajar kan tetap. Nah, saya kira itu saja, sederhana saja. Jadi begini saja ya Bapak Ibu, kita tidak usah berpikir bahwa di pandemi ini terlalu sulit. Enggak terlalu sulit ya. Kalau kita memang mau meneliti, kalau seandainya kita belum pernah meneliti, dimulai dengan hal-hal sederhana saja. Jangan terlalu berpikir, oh, aku nanti mau meneliti begini. Sederhana saja. Apa yang saya bisa sekarang? Saya mau meneliti tentang hasil belajar. Oke. Jangan terlalu rumit. Jadi kalau hasil belajar itu apa? Nanti indikatornya hasil kerja siswa. Kumpulkan saja, kita nilai. Kan bisa saling kirim. Malah kalau daerah saya itu cuma bacanya WA. Ya bisanya WA ya. Cuma bisanya WA, oke. Bu, cuma saya bisanya ini, Bu. Ya silahkan. Ya, jadi jangan mengganggu gara-gara pandemi kita tidak bisa begini-begini ya, banyak sekali ya alasannya. Jadi saya kira kembali lagi kepada apa yang mau Ibu teliti ya instrumen ini. Jadi Ibu meneliti apa? Jadi instrumen dibuat sesuai dengan penelitiannya. Saya kira sudah 3 pertanyaan Pak Sabto. Baik. Kembalikan. Baik Bu Dina, saya lanjutkan ya, membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini seperti semalam ternyata sangat antusias sekali, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Siti Rohmah. Butuh penegasan nih mungkin. Jadi kalau meneliti pembelajaran daring tidak mengajak observer lain tidak apa ya Bu? Itu yang pertama. Yang kedua dari Bu Rina Melani. Jika PTK-nya untuk meningkatkan hasil belajar, maka apakah perlu ada data nilai ulangan harian sebagai nilai awal siswa sebelum siklus 1, atau boleh dengan data nilai tugas saja? Ini mungkin kalau mau mengukur hasil belajar ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pak Bongso Karepesina. Pertanyaan adalah meningkatkan motivasi belajar matematika dan hasil belajar siswa lewat pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif pada materi statistika di Man Insan Sendigia Sorong kelas 11 IPS semester ganjil tahun pelajaran 2020. Itu kalau judul seperti ini bisa tidak Bu?
Nah, mungkin 3 dulu. Oke, kalau untuk judul belakangan aja Pak Sabto ya, nanti saya minta tolong panitia diketikkan salah satu judul, misalnya boleh judul ini, nanti kita bahas ini kurangnya di mana. Kalau kita bicara mungkin seperti ini mungkin tidak jelas ya. Nanti ada pertanyaan keluar lagi, muncul lagi. Minta tolong nanti kita ketikkan dulu salah satu judul, ini kurangnya di mana, kita bahas ya. Oke, saya lewat dulu soal judul ya Pak ya, sabar ya Pak ya, kalau enggak nanti langsung ya jawab saya. Observer ya. Jadi pertama tadi observer diabaikan dulu, oke. Kalau untuk melihat perilaku, oke, abaikan boleh. Tetapi kalau seandainya untuk sebagai teman diskusi, saya kira tidak apa-apa kita ajak dia observer di sana ya, sebagai teman diskusi. Tapi untuk yang mungkin yang Ibu maksud di sini adalah observer untuk melihat pelaksanaan pembelajaran. Kalau daring sulit kita memang melihatnya. Oke, kita abaikan saja kalau seandainya daring ya. Oke Bu, nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai teman diskusi itu masih perlu kita. Misalnya ada teman yang mendampingi, gimana tadi pembelajarannya, hasilnya seperti ini, saya melaksanakannya seperti ini, kelasnya seperti ini, mungkin ada perlu teman diskusi ya. Kemudian hasil belajar, perlukah prasiklus ya? Saya tahu ini sudah mengarah ya. Jadi perlukah prasiklus ya? Jadi ada beberapa pendapat ini Bu ya. Ada yang mengatakan bahwa prasiklus itu perlu untuk mengetahui sejauh mana ya nilai siswa sebelum kita penelitian. Jadi ada prasiklus baru kita adakan siklus ya. Jadi kita tes dulu, kemudian ada prasiklus. Ada lagi yang pernah saya baca buku, dia tidak perlu menggunakan prasiklus. Dia menggunakan hasil ulangan sebelumnya. Karena kelas dia sendiri, otomatis dia tahu hasil belajar sebelumnya. Menurut hasil belajar sebelumnya itu nilai siswa ini seperti ini. Nah, jadi ada 2 pendapat seperti itu. Jadi kalau prasiklus itu ada baiknya. Jadi kita benar-benar tahu bahwa anak ini kita tes dulu sebelum mulai siklus, kita tes dulu seperti ini. Nanti di akhir kita tes lagi seperti apa ada kenaikan, ya. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan, bisa kita lihat dari nilai hasil belajar sebelumnya. Saya kira kita ambil setengah dua-duanya. Ya, dua-duanya sudah saya pernah baca itu ada memang. Ya, ada yang harus menggunakan prasiklus. Kalau saya karena sudah saya baca buku, ternyata ada yang tidak menggunakan prasiklus, ada yang menggunakan prasiklus. Ya, jadi kalau sebelum keadaan tidak memungkinkan, katanya kita bisa menggunakan nilai hasil belajar sebelumnya. Untuk judul sabar ya Pak ya, Pak Bongso nanti minta ketikkan panitia. Nanti saya kalau ini Pak judulnya belum lengkap, terus terang belum lengkap. Tapi kalau saya bacakan saja nanti lama ya. Nanti kita lihat belum lengkapnya di mana. Di sini tindakannya belum ada, materinya sudah ada, tindakannya belum ada, subjeknya sudah ada. Nah, kalau saya jawab seperti itu kan nanti perlu juga pembahasan yang mana Bu subjek, yang mana Bu tindakan. Nanti kita kasih waktu tersendiri ya untuk judul. Lanjut Pak Sabto pertanyaannya. Baik Ibu, saya ini karena pertanyaan cukup pendek-pendek, saya bacakan 5 sekaligus Bu ya. Nah, dari Ibu Sri Uma Mulyani, pertanyaannya berapa durasi tahun pemakaian pada daftar pustaka jika berupa buku? Jadi buku referensinya itu maksimal umurnya sudah berapa tahun? Dari Pak Muhammad Harun, jika aspek WOT pada PTK berkaitan dengan meningkatkan partisipasi atau keaktifan atau motivasi belajar siswa, apakah indikator keberhasilan tetap harus mengacu kepada hasil belajar? Jadi apakah hasilnya itu tetap dimasukkan dalam indikator? Kemudian dari Bu Sri Uma Mulyani lagi, jika media dalam penelitian menggunakan video materi, apakah boleh menggunakan video dari YouTube, bukan karya sendiri? Kemudian dari Bu Niatus Solihah, kalau misalkan pembelajarnya sekarang daring, apakah judulnya disertakan juga kalimat daring? Dari Ibu Laili Kamil, apakah hasil belajar siswa di saat BDR benar-benar sesuai dengan kemampuan siswa? Karena anak bisa mencari jawabannya di internet.
Jadi mungkin dari segi objektivitas maksudnya ya. Demikian Bu pertanyaan. Silahkan kepada Bu Dina. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah nih pertanyaan sudah pertanyaan ke teori semua ya ini ya. Jadi materi saya sedikit tapi ternyata pertanyaannya sudah berkembang ke sana ke sini ya. Oke, buku itu biasanya 10 tahun ya, Bu ya, 10 tahun. Tahun akhir ya. Itu biasanya toleransinya. Tetapi ada misalnya kalau matematika itu seperti kami pernah mencari tentang materi, ada sesuatu materi yang ternyata memang tidak keluar dari tahun sekian, memang tidak ada lagi. Jadi kalau yang seperti itu apa boleh kita gunakan yang lama. Memang terus tadi kami cek ya, tidak ada, memang keluarannya tahun 80-an atau tahun 70-an, tidak ada lagi yang terbaru. Berarti bisa kita gunakan. Tetapi memang biasanya itu yang diinginkan yang mudah, minimal itu maksimal itu 10 tahun umurnya. Seperti itu ya. Dengan pengecualian tadi. Kemudian belajar ya. Hasil belajar. Hasil belajar. Jadi seandainya tadi yang diteliti adalah motivasi, aktivitas, apakah hasil belajarnya tetap mau dilihat atau apa tadi ya. Jadi mungkin begini maksudnya, kalau seandainya Bapak atau Ibu mau meneliti aktivitas, mau meneliti otomatis indikatornya nanti adalah aktivitas maupun motivasi. Dan kesimpulannya nanti adalah aktivitas maupun motivasi. Tetapi hasil belajarnya seandainya Bapak Ibu mau membuat hasil belajarnya, oke. Tetapi tidak menjadi patokan untuk pengambilan kesimpulan hasil belajar tadi. Silakan Bapak Ibu lakukan hasil belajarnya. Tetapi untuk pengambilan kesimpulan itu tidak menjadi patokan utama. Karena pertanyaan kita tadi hanya dua. Misalnya kita mau melihat hasil motivasinya seperti apa dan aktivitasnya seperti apa. Itu yang kita jawab nanti pada kesimpulan. Dan itu juga yang kita bahas pada bab 4. Tetapi Bu, saya mau lihat hasil belajarnya, silahkan. Ternyata hasil belajarnya juga meningkat, silahkan. Tapi tidak menjadi patokan pengambilan kesimpulan. Kemudian video pembelajaran. Ibu yang membuat video pembelajaran, Ibu ngambilnya di YouTube. Ngambil Bu ya. Sudah ngambil, Bu pindahkan. Oke saja Bu. Jadi proses. Nah, Ibu pindahkan, Ibu masukkan. Mungkin malah ada yang sudah yang mengedit katanya, mengganti nama dan sebagainya. Itu sudah melalui proses. Silahkan Bu, boleh saja. Itu termasuk media. Media menggunakan media yang dari internet. Silahkan. Kemudian judulnya kalau daring harus pakai daring. Ya oke, nanti kalau soal judul nanti langsung ke saya saja Bu ya. Perlu pakai daring atau tidak. Nanti kita lihat dulu ya, apakah ada 3 tadi. Yang penting judul tadi ada 3 ya. Ya, ada 3 komponen yang kita sebutkan di atas tadi. Itu saja yang penting. Kemudian hasil belajar, apa yang terakhir ya Pak? Hasil belajar objektif ya. Oh begini. Maksudnya apa ini? Maaf Pak Sabto, tadi apa tadi yang terakhir? Oh, hasil belajar pada daring ya. Hasil belajar pada daring apakah objektif ya? Karena pertanyaan kita itu biasanya ada katanya di internet. Nah, di sini Bapak Ibu perlunya kita membuat soal yang berbeda yang tidak ada di jawabannya itu di internet. Jadi kalau pertanyaan kita apa definisi apa bla bla bla, apa definisi lingkaran, otomatis ada Bu di internet, ada. Mereka searching ada jawabannya, sudah pasti benar semua bentuk pertanyaan kita seperti itu. Tapi kalau pertanyaan kita lebih kreatif, lebih inovatif, kita buat dalam bentuk soal cerita, misalnya tidak ada jawabannya di internet, pasti mereka tidak bisa jawab. Walaupun soal kita mungkin 1 atau 2, mereka akan berpikir, Ibu ini jawab soalnya tidak ada di internet, harus benar-benar dicari dan benar-benar dibaca ini. Jadi tergantung kita Bu. Indikator yang kita buat itu memang harus benar-benar kita lihat ya. Indikatornya misalnya memang benar mencari definisi, tetapi kita cari yang kira-kira di internet. Kalau kita mau daring ini, kalau kita mungkin kalau luring kita bisa lihat ya, kalau kita tatap muka bisa kita lihat, tetapi daring alat ukurnya sulit kita.
Karena mereka bisa lihat di internet, semua di Google ya ada, searching di internet ada. Jadi begitu. Jadi paling-paling kita bisa buat di internet, di soalnya Bu ya, kita beli lebih inovasi pada soalnya. Oke, saya kira sudah terjawab. Untuk judul nanti tolong nanti kita tersendiri ya Pak ya, karena ini Bu kalau judul saya begini, judul saya begini, nanti kalau kita tanya terhadap judul nanti kelamaan. Oke, yang lain dulu Pak, kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, baik Bu, saya lanjutkan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Berikutnya dari Bu Nurmi SPD. Tolong dijelaskan ulang pada siklus pelaksanaan tentang pertemuan 1, 2, 3 dalam setiap siklusnya itu apa yang berubah. Kemudian dari Bu Marianti Mukhtar, ada tidak contoh RPP untuk PTK? Apakah sama saja atau bentuknya seperti apa? Tadi sudah dijawab ya, tadi jawabnya sama, hanya mengandung penjelasan rinci terkait dengan tindakan yang diambil. Yang kedua, apakah pemberian tes saja cukup sebagai bahan observasi? Jadi tes saja cukup untuk bahan observasi. Yang ketiga, apakah mapel bahasa Inggris harus PTK dalam bahasa Inggris? Jika dalam bahasa Indonesia kira-kira diakui tidak? Lanjut lagi dari Ibu Siti Rohmah. Kalau mau meneliti peningkatan hasil belajar, apakah melihat ketuntasan klasikal atau melihat ketuntasan individual, jumlah yang tuntas KKM. Kemudian, ya saya rasa cukup itu dulu Bu. Silakan Bu Dina. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi apa perbedaan dari siklus 1, siklus 2, siklus 3. Perbedaannya tahapannya tetap sama Bu, ada tahap. Mungkin di sini setelah selesai siklus 1, setelah Ibu lakukan, jadi kunci begini Bapak Ibu, ini teori ya, seandainya nanti Ibu praktek langsung, nanti Bapak Ibu akan ketemu sendiri kok apa yang saya bicarakan ini, nanti ketemu sendiri, ruhnya akan ketemu. Setelah Ibu melakukan siklus 1 misalnya, memang kalau benar-benar Ibu lakukan ya, karena benar-benar Ibu lakukan, melaporkannya sangat mudah Bu. Pada waktu pelaksanaan siklus 1 Ibu masuk ya, siklus 1 3 pertemuan. Ternyata waktu pertemuan pertama bagi kelompok terlalu gaduh. Nanti Ibu lihat waktu pertemuan kedua Ibu sudah punya siasat, berpikirkan di rumah. Ternyata waktu bagi kelompok terlalu gaduh, bagaimana besok supaya jangan terlalu gaduh. Itu Bu, pertemuan kedua tadi kita punya siasat. Pada pertemuan pertama ternyata anak-anak ini kurang mengerti bagaimana menggunakan model ini atau bagaimana menggunakan kartu ini misalnya. Otomatis kita pada pertemuan kita kedua kita sudah punya mana supaya anak lebih mengerti. Nah, setelah selesai siklus 1, lebih lagi setelah kita punya kesimpulan, ternyata pada siklus 1 ini kekurangan kita di sini. Kekurangan kita, poin-poin kekurangan kita di sini. Nah, pada siklus kedua kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita ini, kita perbaiki pada siklus kedua. Tapi tindakannya tetap sama, tindakannya seperti itu, tapi perbaikan dari apa yang kekurangan pada yang kita laksanakan di siklus pertama. Nanti akan keluar sendiri Bu. Ternyata di siklus 1 ini anak-anak ini harus begini. Ternyata kalau kelompoknya seperti ini, hasilnya seperti ini. Berarti siklus kedua kita gantilah kelompoknya supaya lebih baik. Nanti keluar sendiri Bu kalau kita laksanakan. Insya Allah Bu, Ibu pertanyaan Bu siapa nih? Nanti kalau Ibu coba Bu, insya Allah nanti boleh deh curhat kepada saya. Pasti Bu, benar Bu, nanti dari beberapa orang saya bimbing. Coba saja dulu Bu, jangan takut, jangan ragu, jangan bingung. Ibu coba saja masuk ke kelas. Apa yang terjadi Ibu lihat, Ibu catat. Nah, pembagian kelompok terlalu gaduh. Ibu catat lagi, apalagi di pertemuan kita perbaiki. Masih ada kekurangan. Selesai siklus 1 kita perbaiki lagi di siklus kedua. Kan itu. Kemudian tes apakah cukup sebagai observasi? Ini saya kurang jelas ya. Tes di sini adalah untuk mengetahui hasil belajar. Maksudnya untuk observasi, apakah tes cukup sebagai observasi begitu? Apakah ini sudah lanjut? Pemberian tes cukup sebagai observasi ya? Iya betul Bu.
Ya, ini sudah mulai rancu, Pak Sabto ya. Ini sudah mulai rancu. Tadi bicaranya tentang daring ya, Bu ya. Bapak Ibu, kita bicaranya tentang daring. Kata saya tadi kalau daring observasinya agak sulit. Berarti kalau kita tatap muka ya harus dilaksanakan. Kalau kita daring sulit. Makanya tadi bisa diabaikan namanya tadi. Bu, observasinya berarti sulit kalau daring, bagaimana kita mengobservasinya? Bukan berarti kita lewatkan. Kalau seandainya yang sudah tatap muka seperti kami di Ogan Ilir itu mungkin minggu depan sudah tatap muka, ya laksanakan observasinya. Jadi jangan rancu Bapak Ibu ya. Jangan penjelasan saya ini berarti untuk semuanya. Tadi pertanyaannya pada daring. Nah, saya jawab pada daring seperti itu. Bukan berarti berarti observasi kita cukup tes saja. Bukan seperti itu. Kesimpulannya beda dengan apa yang saya maksud. Oke, selanjutnya Mas Yada, Pak Sabto apa tadi ya? Mapel bahasa Inggris, apakah PTK-nya harus bahasa Inggris? Rasanya sudah dijawab ya semalam ya, karena makanya saya ini. Karena sekarang begitu, kalau seandainya Ibu bahasa Inggris, Ibu buat penelitian bahasa Inggris, Ibu seminarkan di mana Bu? Misalnya Ibu seminarkan di sekolah dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira ada enggak Bu yang ngerti Bu? Seandainya cuma ada 2 guru bahasa Inggris, cuma Ibu dan teman Ibu yang ngerti, teman yang lain bagaimana? Pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan dijawab pertanyaan. Kemudian seandainya Ibu kumpul PTK Ibu dalam bahasa Inggris, tim penilainya orang matematik seperti saya, yang bahasa Inggrisnya pas-pasan. Terus gimana saya mau nilainya? Apakah ini cukup? Pembahasannya pas enggak dengan rumusan masalahnya? Mungkin keterbatasan vocab saya, ya mungkin minim ya vocab saya, cuma taunya yes sama no saja, malah bingung saya. Nah, jadi bisa dijawab sendiri lah Bu kira-kira. Bahasa Inggris, misalnya ibunya guru bahasa Inggrisnya boleh saja Bu dalam bahasa Indonesia. Tidak harus dalam bahasa Inggris, kecuali kita menelitinya di luar negeri, kita harus dalam bahasa Inggris. Kita kan orang Indonesia, laporannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Walaupun kita ngajar bahasa Inggris, tidak wajib kita harus nulis bahasa Inggris. Jadi pertimbangan tadi seperti itu tadi. Waktu seminar, siapa yang mendengarkan kita? Nanti kalau kita pakai bahasa Inggris, ya any question, yang lain yakin Bu ada yang jawab kalau bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada kemungkinan yang bertanya. Nah, itu mungkin ya Bu ya, masukan dari saya. Ya, saya lanjut. Saya kembalikan, ada lagi Pak Sabto. Baik Bu, saya lanjutkan pertanyaannya dari Bu Yunita Hamsari. Jika secara klasikal ketuntasan yang dicapai siswa tidak mencapai 82%, berarti kesimpulan nanti PTK kita belum berhasil ya Bu. Kemudian dari Bu Lisa Amalia, andai pada PTK yang kita buat bertujuan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa, dan pada siklus kedua hasil sudah memenuhi kriteria keberhasilan, apakah boleh berhenti? Pertanyaan dari Bu Lulu Soraya, apakah dalam manfaat disebutkan baik manfaat praktis dan teoritis? Pertanyaan dari Ibu Neti Herlina, adakah jumlah minimal untuk daftar pustaka? Jadi mungkin sudah dijawab ya. Kemudian yang Bu Mega Sari Prasamyati, apakah siswa diberitahu jika kita akan melakukan PTK? Apa kucing-kucingan mungkin maksudnya ya, biar hasilnya surprise. Berikutnya, apakah siswa perlu diberitahu jika kita akan melakukan sama ya? Apakah siswa diberitahu jika kita akan melakukan PTK? Nah itu pertanyaannya Bu. Terima kasih, pertanyaannya semakin bagus ya Bapak Ibu. Jadi tadi pertanyaan pertama, secara klasikal misalnya kita menetapkan indikator kita di awal bahwa mungkin pertama ada 2 mungkin kita indikator keberhasilannya. Pertama secara individual. Secara individual itu adalah di mute dulu Bu, unmute. Bapak Ibu, tolong Pak ini mana Pak, mama susah Pak. Dia lama tinggal di dewe. Ya. Saya unmute dulu.
Oke, Bu Dina, Ya, dihidupkan saya lagi. lanjut. Ya. Ya, saya lanjut ya. Jadi misalnya secara klasikal itu tadi baru 80%. Berarti kita belum berhasil, Bu. Iya. Jadi seandainya pada siklus kedua penuntasan klasikal kita baru 80%, sedangkan kita tadi menetapkannya adalah 85%. Berarti kita harus lanjut ke siklus yang ketiga sampai siklus yang kita inginkan tercapai. Kemudian untuk hasil belajar, seandainya pada siklus kedua ternyata apa yang kita inginkan itu telah berhasil, apakah boleh berhenti? Ya boleh, Bu. Makanya ada indikator keberhasilan. Jadi apabila pada siklus kedua apa yang kita inginkan sudah tercapai, kita kasih bukti bahwa pada siklus kedua jumlah misalnya rata-rata siswa sekian, ketuntasan klasikalnya sekian, ternyata sudah memenuhi dari kriteria keberhasilan yang saya inginkan, maka penelitian ini tidak saya lanjutkan ke siklus ketiga. Cukup di siklus kedua. Selesai. Jadi seperti itu ya Bu ya. Boleh di stop ya kalau sudah mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian apakah manfaat praktik dan teoretik ya? Ini silakan saja Bu. Ini kalau saya lihat ini biasanya di perguruan tinggi ya Bu. Kadang-kadang ada juga tujuan ini ya macam-macam. Itu biasanya keperluan untuk universitas dan perguruan tinggi ya. Kalau kita sederhana saja Bu, manfaat untuk siswa apa, manfaat untuk kita ya apa, manfaat untuk teman-teman sesama guru itu apa, manfaat untuk sekolah apa, saya kira cukup. Jadi kita nggak usah terlalu berpikir. Jadi kalau kita membaca penelitian tindakan kelas yang dibuat oleh dosen, memang kadang-kadang kata-kata yang ada di dalam situ ya banyak istilah-istilah yang membingungkan. Ya, banyak yang saya terima PTK seperti itu. Saya tanya kadang-kadang, Bu ini artinya apa Bu? Nggak ngerti Bu, aku juga lihat di PTK kawan. Nah, jadi kita ambil saja Bu poin-poin yang sederhana yang nggak ngerti kita buang saja. Jadi kalau Ibu tahu praktik itu apa, manfaat teoretik itu apa, ya silakan kalau Ibu ngerti tulis saja nggak apa-apa. Tapi ya sekarang yang sederhana saja yang untuk siswa, untuk guru dan sebagainya. Jadi boleh-boleh saja Bu, nggak ada yang harus seperti apa enggak. Yang penting manfaatnya dituliskan. Kemudian siswa diberitahu. Nah, saya kira begini Bapak Ibu ya, seandainya ini penelitian tindakan kelas itu kita mau kita laksanakan di kelas kita. Seandainya kita biasanya menggunakan metode ceramah. Setelah ceramah kita kasih soal. Tiba-tiba hari berikutnya kita langsung pakai diskusi. Anak pasti bertanya, boleh dong kita kasih penjelasan. Anaknya pasti bingung, loh Ibu ini kok beda hari ini. Nah kita boleh kasih penjelasan. Baiklah anak-anak, Ibu akan mencoba. Hari ini kita akan mencoba metode baru, yaitu metode diskusi. Ya ini juga Ibu ingin lihat apakah metode diskusi ini menarik bagi kalian. Kita akan merubah situasi belajar kita. Ya mungkin bagaimana cara kita lah Bu. Mungkin kalau kita jelaskan Ibu mau penelitian ya anak-anak, ya mungkin terlalu gimana, anaknya mungkin tegang juga ya. Tapi kalau kita katakan bahwa Ibu akan mencoba di metode baru di kelas ini, mungkin dengan metode baru anak-anak lebih tertarik untuk belajar kepada Ibu. Ya terserah bagaimana kata-kata yang tepat. Saya kira kalau kita kasih tahu enggak apa-apa. Ya, boleh-boleh saja. Tidak perlu kucing-kucingan. Justru kalau kucing-kucingan anaknya bingung. Ibu ini kok aneh ya, biasa seperti ini, kok seperti ini. Ya, seperti itu Bu ya. Jadi boleh-boleh saja kita kasih tahu dengan kalimat yang sederhana dan mungkin kalimat memotivasi. Saya kira habis tadi Pak Sabto, pertanyaan berikutnya. Oke, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya bacakan kembali. Bentar. Pertanyaan dari Bu Devi Destiani, cara menentukan instrumen yang digunakan khususnya untuk masa pandemi sekarang. Itu maksudnya secara daring ya, yang hanya melihat hasil belajar. Kemudian dari pertanyaan dari Bu Eva Norisa, bagaimana menyiasati daftar pustaka yang harus menggunakan buku? Karena harus ada kutipan dari sumber yang valid, sementara kami di daerah kesulitan mendapatkan sumber buku tersebut. Kemudian pertanyaan dari Ibu Neti Herlina,
Bagaimana cara menuliskan kalimat-kalimat dari sumber yang kita pakai agar terhindar dari kategori plagiat? Pertanyaan berikutnya dari Pak Hengki Wibowo. Apakah pelaksanaan PTK hanya cukup di sekolah saja dan tidak ada tindak lanjut? Mungkin sementara itu dulu, Bu. Oh, satu lagi, Bu, karena yang ini nampaknya pertanyaan sudah habis, jadi tinggal satu lagi. Menanggapi pembuatan soal kreatif saat daring, jika untuk kelas dasar SD, misalkan kemungkinan ada campur tangan orang tua dalam jawaban, bagaimana Bu mensiasatinya? Nah, ini pertanyaan nampaknya sudah habis, jadi silakan kepada Bu Dina untuk semua. Ya, kalau seandainya tadi pertama ya kutipan dari buku, saya kira sekarang searching di internet bisa ya Bu, Bapak Ibu ya, bukunya jelas nanti. Jadi kita ambil dari mana? Kita ambil buku dari mana misalnya searching di internet itu ada sumbernya. Ya nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya tayangkan kembali bagaimana mengutip, bagaimana membuat daftar pustaka nanti kita kasih ya, nanti kita di Telegram bisa ya. Itu nanti kan tinggal Bapak Ibu misalnya penama pengarang tahun dan nanti saya bikinkan ya. Itu teori ya. Jadi itu biasanya di internet ada Bu, Bapak ya. Jadi kalau seandainya kita tidak punya buku ya bisa kita lihat di sana. Ada sekarang kan buku aja ada e-booknya ya, ada di internet ya. Jadi bisa kita lihat yang di internet itu buku-buku sumbernya ada, namanya siapa. Kita ketik saja buku siapa nanti keluar. Tahun berapa nanti yang ada pendapat seperti ini. Salah satu kalau tidak ada buku di daerah. Kemudian kutipan buku. Yang pasti kalau seandainya kita mau menghindar dari plagiat, ya kita sebutkan kutipan buku siapa itu. Misalnya Ibu mengambil kalimat saya, berarti Ibu tuliskan nanti di Narenita, Ibu ngambilnya di mana? Di buku apa? Apakah di PTK saya? Apakah di mana? Jadi intinya kalau plagiat itu adalah mengambil tanpa kita mengambil pendapat orang, tapi kita tidak mengakui bahwa kita mengambil. Nah, kalau seandainya kita mengambil atau menggunakan pendapat orang, kita akui, kita tulis di daftar pustaka bahwa memang ini dari buku ini, ya tahun sekian, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa. Tidak plagiat lagi. Yang tidak boleh itu mungkin seperti ini ya Bu ya. Kita ambil PTK orang lain, ganti nama, ganti sekolah. Nah, itu jelas plagiat namanya. Banyak seperti itu. Ganti sekolah, ganti nama, ya ganti kelas, ganti daerah, selesai. Tapi yakinlah kalau yang seperti itu masih nanti di belakang, di tengah, di ujung masih kelihatan daerahnya. Indralaya tiba-tiba jadi Solo di dalam. Sering sekali saya temui seperti itu. Waktu saya periksa, nah ini SMP misalnya 1 Indralaya, di dalam nanti ada SMP berapa di Solo, di Semarang nantinya masih ketahuan juga. Nah itu jelas plagiat namanya. Jadi kalau mau ngambil juga ya, kita ambil poin yang mau kita ambil. Misalnya kita mau ngambil pendapat ini, kita tidak ada buku, kita ambil saja. Ini dalam siapa? Ini diambil dari buku siapa? Selanjutnya tadi, ya saya kurang ngerti pertanyaan yang ketiga ini Pak Sabto, saya kurang ngerti ya. Bisa diulang? Apakah pelaksanaan penelitian PTK hanya cukup di sekolah saja dan tidak ada tindak lanjut? Mungkin maksudnya tindak lanjut di luar sekolah maksudnya. Jadi ini pertanyaan dari Bapak, begini Pak ya, pertanyaan dari Bapak siapa nih? Hengki Wibowo. Bapak Hengki mungkin semalam ngikut ya. Tujuan penelitian tindakan kelas salah satunya adalah memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Ya, di kelas, berarti praktek pembelajaran di kelas. Jadi kita pertama memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Seandainya setiap guru melakukan hal sama, nanti dampaknya pasti ke mana? Mutu sekolah kita. Andai setiap sekolah melakukan semua penelitian ini dan memperbaiki nilainya, otomatis nanti mutunya akan meningkat kepada mutu daerah. Dan selanjutnya, untuk tindak lanjut, maksudnya saya tidak ngerti tindak lanjutnya seperti apa. Tindak lanjut keluar maksudnya. Jadi kira-kira bayangannya PTK itu tujuannya untuk memperbaiki di kelas kita, Pak. Tindak lanjutnya, jadi maksudnya apa? Tindak lanjut kita, apa sekolah atau seperti apa? Makanya kurang jelas. Mungkin kalau
Kalau kasih kesempatan langsung bertanya Pak Sabto yang punya pertanyaan. Oh ya, silakan Pak Hengki untuk menghidupkan mikrofonnya dan bertanya langsung. Halo Pak Hengki, bisa mendengar suara saya? Ya, sebentar. Halo, bisa didengar? Bisa, Ya, Pak. silakan Pak. Silakan. Nah, maksudnya Ya. apa ya Pak? Ah, Ya, maksud saya itu apakah ada tindak lanjutnya itu, misalnya kalau dalam penelitian riset yang lain, itu kan ada untuk mengeluarkan suatu kebijakan dari hasil penelitian itu gitu. Jadi apakah penelitian tindakan kelas itu hanya cukup di sekolah, apakah tindak lanjut ke kelanjutannya itu ada apa enggak gitu, maksud saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu saya paham. Jadi begini Pak, seandainya penelitian yang lain itu memang misalnya penelitian ini kesimpulannya mungkin untuk ini, tetapi nggak usah untuk keluar Pak. Satu kelas, satu level saja, lain mapel saja kita nanti beda hasilnya, karena yang kita teliti adalah kelas kita. Misalnya mapel matematika, saya meneliti di kelas 7A, Pak Sabto meneliti di kelas 8A, beda nanti hasilnya, ya. Jadi gitu ya. pasti beda hasilnya. Jadi tidak bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa seperti apa, tidak bisa digeneralisasi, ya, tidak bisa diambil kesimpulan secara umum. Nanti hasilnya pasti berbeda. Pak Sabto melaksanakan di kelas 8 pasti beda dengan saya di kelas 7. Perlakuannya beda, otomatis hasilnya beda. Itu Pak kira-kira. Siap. Ya, terima kasih. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, Bu. Ya, silakan. Mungkin minta waktunya sebentar. Silakan Pak Hengki. Kalau misalnya dalam satu kelas itu kan ada 13 atau 12 mata pelajaran. Oke. Nah, kemudian masing-masing guru itu melakukan PTK. Tentunya masing-masing mapel itu kan memiliki karakteristik tersendiri dalam metode pembelajaran di kelas. Nah, itu kemungkinan kalau dalam PTK-nya itu bermacam-macam dan bervariasi dengan mapel yang lain, itu apakah tidak membingungkan siswanya sendiri dalam mengikuti pelajaran di kelas? Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi begini Pak, intinya bahwa penelitian ini adalah untuk memperbaiki praktik pembelajaran kita. Jadi tujuan kita seperti itu ya. Jadi satu lagi, kita tidak boleh mengganggu kondisi kelas kita. Kelas kita harus tetap maju, tetap belajar dan sebagainya. Jadi bukan gara-gara penelitian kelas kita jadi terhambat. Jadi materi kita harus tetap maju. Jadi seandainya nanti masuk mapel matematika pakai model diskusi atau pakai model kooperatif ya, kooperatif learning. Selanjutnya mapel bahasa Inggris dia mau pakai main kartu. Silakan saja Pak. Saya kira kalau seandainya satu hari itu ada 3 mapel, saya kira anaknya lupa pulang. Apalagi seandainya pakai salah satunya ada yang pakai permainan, pasti mereka lupa pulang. Wah, asik sekali nanti. Justru lebih bagus seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir anak tidak terasa. Jam ini ternyata mainnya diskusi, jam ini main kartu. Jam berikutnya mereka mungkin main lempar kertas mungkin. Saya kira lebih menarik justru. Ya Pak, kalau menurut saya, kalau saya membayangkan ya, coba kalau kita bayangkan seperti itu. Cuma tadi harus kita ingat prinsipnya tadi untuk memperbaiki ya proses pembelajaran di kelas kita, dengan catatan tidak boleh ulang-ulang dan tidak boleh mundur ataupun tidak boleh jalan di tempat, harus maju materinya. Kalau saya bayangkan itu justru menarik Pak. Itu Pak Hengki. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak Sabto, habis pertanyaannya? Masih ada Bu, tadi satu soal lagi. Yang belum dibacakan nanti masih ada 2 lagi susulan. Kita habiskan sampai jam maksimal 21 ya. Kurang lebih 10 menit lagi. Pertanyaan yang tadi belum ditanggapi adalah untuk membuat soal pada saat daring ini kan karena jarak jauh, jadi kemungkinan ada campur tangan orang tua dalam jawaban. Nah, bagaimana mensiasatinya? Oke, terima kasih. Jadi
Saya kira kalau untuk keobjektivitasan penelitian daring ini memang kurang, Bapak Ibu, kurang. Kita akui saja kurang. Karena kita tahu di kelas, di rumah kita, kebanyakan tugas-tugas anak itu dibantu oleh orang tua. Jadi kalau kita mau objektif, nilainya memang kurang kalau waktu daring ini. Otomatis itu, kalau kita mau jujur. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap meneliti, ya enggak apa-apa, abaikan saja itu. Abaikan saja. Tetapi dengan catatan tadi kata saya, buatlah soalnya sekreatif mungkin. Mungkin soal tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu ya. Soal cukup 1 atau 2 soal sesuai dengan indikator. Tetapi yang kreatif, yang mungkin sulit untuk dijawab anak melalui internet atau yang ada materinya di internet atau yang ada di Google. Kita buat kreatif dan sesuai dengan indikator dan sesuai dengan materi yang kita buat. Kalau campur tangan orang tua ya mau tidak mau kita tidak bisa melarang. Karena kita tidak bisa memantau, tidak bisa kita lihat apakah orang tuanya membantu, apakah saudaranya membantu, tidak bisa kita ini. Jadi memang itu salah satu kelemahan ya pembelajaran daring. Saya kira itu Pak. Tidak bisa kita minimal ya, seperti itulah adanya. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Harun. Selama BDR, saya menggunakan LMS Moodle dalam KBM daring. Masalah yang saya temui antara lain kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Hal ini terlihat dari aktivitas dan media yang sudah disiapkan dalam LMS tersebut, seperti forum diskusi, materi berupa file PDF maupun video dan penugasan, kurang diakses atau dimanfaatkan atau dikerjakan siswa. Apakah masalah ini bisa menjadi objek PTK? Dengan solusi yang saya pikirkan adalah mencoba menyajikan media pembelajaran interaktif atau multimedia interaktif. Mohon penjelasannya. Oke. Mungkin terima kasih Pak ya, pertanyaannya bagus sekali. Ini lebih tinggi ya, karena sudah pakai LMS segala macam. Mungkin perlu Bapak cari informasi kenapa partisipasi di sini, partisipasi siswa ini kurang. Apakah mereka kurang ngerti menggunakannya, apakah kurang kurang apa ya? Kira-kira kita cari masalahnya apa? Ya, kita kurang masalahnya apa ini masalahnya. Jadi seandainya nanti Bapak ganti maksud Bapak tadi dengan apa ya, media interaktif, ya silahkan. Mungkin lebih saya menangkap seperti ini. Mungkin kata Bapak tadi bahwa menggunakan ini kurang berhasil. Jadi menggunakan media yang lain. Maksudnya begitu ya, Pak Sarto? Iya, maksudnya masalah ini Pak, hubungkan saja ke yang bertanya, iya. Pak. Pak Muhammad Harun, mendengar suara saya, silakan langsung hidupkan speakernya dan berikan pertanyaan secara langsung. Halo, Pak Muhammad Harun, bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum, kedengaran suara saya? Iya, sudah kedengaran. Halo. Waalaikumsalam. Ya, halo, waalaikumsalam. Silakan Pak Harun. Ya, silakan Pak Harun. Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya, Pak? Sekarang kedengaran? Kedengarannya. Ya. Jadi gimana pertanyaan? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Bu, ini yang ya. Halo? Halo, ya. Jadi salah satu dalam pembelajaran yang saya siapkan itu halo? Ya, silakan. Lanjut. Ya. Jadi memang ada sebagian siswa yang tidak aktif ini karena masalah kuota internet yang kurang. Tetapi itu hanya sebagian saja. Mungkin ada sebagian lagi yang lain itu mungkin karena kurang tertarik atau kurang termotivasi dengan media pembelajaran yang selama ini saya siapkan. Mungkin karena hanya berupa file yang hanya dibaca begitu saja, ataupun hanya berupa video yang hanya ditonton. Nah, jadi saya memikirkan satu solusi itu untuk mencoba meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa ini dengan cara membuat media yang interaktif, dengan harapan bahwa dengan media ini mungkin kalau memungkinkan saya bisa usahakan juga
membuat semacam game dalam lebih tertarik untuk berpartisipasi secara lebih aktif Oke Pak, saya paham dalam pembelajaran yang saya siapkan. Mungkin seperti itu Bu, apakah ini bisa saya angkat sebagai Oke, terima kasih. Paham saya pertanyaannya. Jadi di sini karena tadi waktu pembelajaran sehari-hari anak kurang tertarik dan kurang partisipasi, dilihat dari kehadiran mereka dalam pembelajaran Pak ya, partisipasinya. Nah sekarang Bapak mau memberikan pembelajaran lebih interaktif untuk melihat partisipasinya. Silakan Pak diangkat permasalahannya, tetapi mungkin karena Bapak mau mengangkat motivasi dan partisipasi, nanti alat ukurnya kita cari, Bapak cari alat ukur motivasi untuk kelas Bapak apa di sana, apa yang Bapak inginkan. Misalnya anak itu aktif semua, indikator aktifnya apa? Terlihat seperti apa yang Bapak inginkan. Kemudian partisipasi aktif itu seperti apa yang Bapak inginkan. Bapak buat indikatornya. Kalau ternyata dua indikator ini terpenuhi, berarti berhasil. Jadi indikatornya Pak, jadi ada treatment, ada indikatornya nanti. Jadi kalau pakai ini, indikatornya Pak. Bapak kan mau lihat partisipasi sama motivasi. Oke, Bapak lihat nanti di sana indikatornya Pak. Partisipasi itu Bapak inginkan seperti apa indikatornya? Anak, misalnya begitu anak online semua, itu boleh dikatakan partisipasinya aktif, seperti itu. Ya. Jadi boleh-boleh saja, silakan Pak. Ya, silakan dicoba. Selanjutnya, Baik, ya, saya lanjut ya. Pertanyaan pamungkas nih ya. Dari Bu Siti Markona Rahman. Apakah PTK bisa dilakukan oleh satu orang? Apakah harus kolaborasi? Ini sebenarnya tadi sudah dijawab. Saya bantu jawab saja, mungkin supaya kita singkat waktu. Jadi tadi sudah dijawab oleh Bu Dina. Bagusnya kolaborasi, Bu Siti Markona ya. Bagusnya kolaborasi, tapi boleh tidak. Nah, terutama kolaborasi ini kalau berkaitan dengan untuk melihat aktivitas ya, karena aktivitas itu kan biasanya misalnya keaktifan dalam menjawab pertanyaan, ada misalnya 5 indikator nih yang mau dilihat. Sementara siswanya ada 30 orang, nah, mau lihat satu persatu kita sudah ngajar, kita mau lihat mengobservasi keaktifan kan sulit. Jadi kalau berkaitan dengan aktivitas ini nampaknya harus ya, kecuali kalau cuma hasil karena kita cuma melihat, bisa dilihat dari hasil ulangannya. Terus kalau kita meneliti dalam PTK apa yang terlebih dahulu kita lakukan, nah ini Ibu nanti nampaknya memang tertinggal Bu Siti Markona baru bisa masuk malam ini. Materinya ini sudah dibahas malam Bu ya, nanti Ibu lihat di YouTube dan di materi yang dibagikan di GC Bu ya, karena di sana sudah ada jawabannya. Nampaknya itu Bu, kita sudah 2 menit lagi ke pukul 21.00 WIB. Apa mungkin dari Bu Dina Renita ada kalimat pamungkas yang ingin disampaikan kepada peserta? Silakan Bu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin sebagai penutup, jadi dari proposal ini nanti Ibu coba dulu dibuat, nanti ada di tugas ya. Bapak Ibu coba ya buat ya, kemudian nanti kita coba laksanakan. Nanti Bapak Ibu nanti tidak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan. Nah, untuk membuat laporannya nanti kita bimbing ya. Jadi salah satu supaya kita yang disebut dengan PTK ini ruhnya kita dapatkan dengan mencoba. Jadi dengan melakukan dan memang benar-benar melakukan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah masuk kelas, nanti apa yang menjadi keraguan Bapak akan jawab semua. Bagaimana Bu ini nanti masuk kelas, cobakan saja. Ternyata seperti ini, banyak nanti Bapak Ibu yakin. Banyak sekali catatan. Wah ternyata nanti seperti ini. Nanti jadi kata kunci adalah lakukan. Ya, supaya kita mendapatkan ruh dari apa yang disebut dengan PTK. Jadi saya kira itu, jadi jangan terlalu dipikirkan nanti seperti ini. Yang sulit itu Bapak Ibu saya ngerti. Banyak orang yang sulit ber-PTK. Sulitnya di mana? Sulit kalau kita mengarang bebas. Kalau kita mengarang bebas kita sulit. Tapi kalau kita melakukan, masuk, apa yang kita ceritakan kadang-kadang lebih dari 50 lembar. Wah sampai 50 lembar sudah ini yang saya ceritakan banyak sekali. Ternyata apa yang kita lakukan di kelas kita ceritakan semua. Apalagi misalnya memang kita benar-benar
pada waktu masuk ada seorang anak bertanya, Bu, bagaimana? Kita tuliskan sebenarnya seperti itu. Waduh, nanti banyak sekali isinya. Jadi kuncinya itu dilakukan ya, Bapak Ibu. Jadi silakan nanti buat dulu proposalnya, apa yang akan diangkat ya, judulnya. Nanti kalau soal judul, nanti boleh ke saya. Yang pasti tadi intinya judul tadi ada 3 Pak ya, ada 3 di sana. Kalau ada 3-tiganya, oke, kita cobakan. Oke, saya kira itu saja dari saya untuk malam ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ini akan memberi pemahaman yang lebih bagi kita teman-teman peserta yang lain, sehingga saya kira pemahaman kita akan bertambah, lebih bertambah dari semalam mungkin ya. Semalam baru apa yang disebut dengan PTK, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu, pengetahuan kita semakin bertambah tentang PTK. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Dinarita yang malam ini sudah menyampaikan materi yang kedua. Sangat luar biasa sekali juga antusiasme dari Bapak Ibu semua dengan banyaknya pertanyaan dan kualitas pertanyaan yang semakin hebat ya. Dan mudah-mudahan ini terus jadi pemahaman dan motivasi untuk melaksanakan benar-benar bisa terlaksana PTK-nya. Bapak Ibu sekalian, materi kita ini insya Allah direkam ya. Materi PPT-nya sudah dikirimkan ke GC materi 1 dan materi 2 di Google Classroom. Bapak Ibu bisa lihat, bisa unduh dan bisa dibaca. Kemudian untuk rekaman malam ini insya Allah besok bisa dikirimkan linknya ke grup Telegram atau ke Google Classroom ya. Untuk setelah ini Bapak Ibu akan dibagikan lembar kerja. Lembar kerja ini dalam rangka untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam rangka merancang pembuatan PTK ya. Jadi nanti LK-nya akan dikirimkan ke Google Classroom dan kemudian Bapak Ibu kerjakan dan dikumpul karena akan dinilai, tetap akan dinilai. Dan selanjutnya untuk LK itu hanya sekedar panduan. Tapi tugas selanjutnya nanti adalah akan juga disampaikan ke Google Classroom, yaitu menyusun proposal. Akan diberikan waktu selama 2 pekan, Bapak Ibu menyusun proposal sebenarnya, proposal yang sebenar-benarnya, yaitu bab 1, kalau itu dibuat bab 1, bab 2, bab 3 ya. Pendahuluan, daftar kajian pustaka, dan bab 3. Jadi diberikan waktu 2 pekan dan kita akan bisa melakukan diskusi intensif di grup Telegram. Bu Dina, apakah besok masih ada penyampaian materi lewat Zoom? Masih perlu atau tidak? Mungkin materi selanjutnya tentang instrumen nanti kita tayang saja. Instrumen, kemudian tadi daftar pustaka, mungkin itu kita tayang saja. Ya, saya kira cukup. Yang penting tadi rohnya tadi kita sudah dapat bagaimana ya melaksanakan PTK. Jadi nanti untuk yang hal-hal teknis nanti kita tayang saja di Telegram. Saja Pak Sabto. Baik Bu, terima kasih ya. Jadi untuk materi Zoom kita di awal ini cukup 2 pertemuan ini. Selanjutnya kita akan diskusi materi-materi tambahan yang lain akan disampaikan di Google Classroom dan diskusinya lewat Telegram ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas semua partisipasinya. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dina atas materinya.